Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Hao Shen berada dalam keadaan yang sangat istimewa, memberinya semacam perasaan sublimasi. Saat semua lingkaran cahaya ini dilepaskan, dan nyawa sekutu terselamatkan, perasaan yang jauh lebih kuat daripada saat dia secara aktif membantai musuh muncul dalam dirinya. Pertempuran masih berlanjut. Perang suci pada awalnya adalah perang yang berkepanjangan, dan situasi saat ini terlebih lagi. Itu adalah pertempuran penggilingan daging, di mana mayat menumpuk seperti gunung di sekitar benteng. Meskipun penambahan kelompok Long Hao Shen membuat situasi benteng Tenggara jauh lebih stabil, serangan iblis tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, malah menjadi lebih ganas. Bahkan lebih banyak kekuatan iblis bergabung di medan perang, dan menyerang garis pertahanan benteng. Klik cahaya hitam secara mandiri keluar dari 8 pilar Dewa Iblis. Masing-masing dari mereka mendarat di area besar tentara iblis, yang segera merasakan ledakan kegembiraan karena pengaruh mereka, dengan berani menyerang. Dari 8 dewa iblis yang bertanggung jawab atas serangan benteng, yang terdepan adalah yang paling cantik. Bahkan untuk manusia, ini adalah penampilan yang sempurna. Namun tubuhnya memiliki perawakan yang sangat gagah, sosok yang tinggi dan kokoh dengan 6 sayap hitam di punggungnya. Dan di dahi, kristal hitam berbentuk segitiga. Paimon, peringkat ke-9 dari 72 Dewa Iblis. Malaikat Iblis Dewa, ahli dalam ilmu hitam. Selain Paimon, 7 Dewa Iblis lainnya semuanya berada di bawah peringkat ke-20. Jadi dia secara alami adalah komandan area ini. Malaikat Iblis Dewa Paimon berbeda dari Dewa Iblis Neraka Marbas, dalam hal itu Marbas adalah penyihir murni dari elemen kegelapan, atau harus kita katakan, penyihir neraka. Dan Paimon memiliki spesialisasi sihir dan bela diri, ahli dalam berbagai sihir penambah elemen kegelapan. Untuk dapat menduduki kursi di antara 10 dewa iblis teratas, kekuatan bertarung individunya tidak jauh di bawah Marbas. Juga, dia adalah teman baik dewa iblis bulan Agares, dan memiliki status luhur di antara iblis. Sebelum mewarisi posisinya sebagai dewa iblis, Paimon dulu melayani sebagai penjaga kekaisaran Kaisar Dewa Iblis, menerima perawatan dan bimbingan yang baik darinya. Oleh karena itu, dia sangat setia kepada Kaisar Dewa Iblis, dan dengan tegas mematuhi setiap perintahnya. Ketika Kaisar Dewa Iblis memerintahkan untuk hanya menghabiskan kekuatan kuil prajurit, dia tidak melakukannya lagi. Ketika dia disuruh memperkuat serangan, itulah yang dia lakukan. Sebagai individu tunggal, tanpa anggota klannya sendiri, dia tidak perlu khawatir tentang kerabat atau rasnya. Bertindak sesuai dengan Kaisar Dewa Iblis sudah cukup. Karena itu, dia diakui oleh Kaisar Dewa Iblis sebagai bawahannya yang paling setia. Tentu saja, status Paimon sejauh ini tidak sebanding dengan Agares atau Vasago. Kedua Dewa Iblis ini adalah saudara terbaik Kaisar Dewa Iblis. Meski begitu, tidak ada yang bebas dan khawatir seperti dia, selain dari ketiganya. Bahkan Saminaga dan Marbas menanganinya dengan sangat hati-hati. Pengecualian tetap ada, dan itu adalah Dewa Iblis Berserk Ahnan. Meskipun Paimon tidak harus mendengarkan dan mematuhi perintah Ahnan, dia tetap tunduk sepenuhnya pada Ahnan. Itu karena rasa hormat, karena ketika keduanya membandingkan catatan, dia tidak pernah menang sekalipun, menderita kerugian besar setiap saat. Paimon Senior, ksatria yang tiba-tiba itu cukup mengancam. Haruskah kita mengambil beberapa tindakan terhadapnya? Di samping Paimon adalah Dewa Iblis tampan lainnya dengan 6 sayap di belakang, bertanya dengan suara rendah. Selain penampilan feminitas yang pertama, dia sangat mirip dengan Malaikat Iblis God, kecuali memiliki mata ketiga di dahi. Itu adalah Dewa Iblis peringkat 49, Dewa Iblis dari Clear Vision Crossel. Karena kemiripannya dengan Paimon, keduanya memiliki hubungan yang baik. Dan sebagai Dewa Iblis individu, dia bisa dianggap sebagai penerus langsung Paimon. Paimon memberitahu, kalau begitu, selidiki dia. Iya, Crossel menjawab, dan melihat ke kejauhan ke arah Long Hao Shen. Gelombang Dewa Iblis yang mengelilinginya diwarnai dengan warna biru tua yang menyeramkan. Segera, matanya yang lain terbuka perlahan, memperlihatkan pupil biru tua. Ombak-ombak aneh tak berwarna menelusuri semacam garis lurus,
mengalir lurus ke arah Southeastern Mountain Pass. Long Hao Shen, masih menggunakan berbagai jenis kemampuan halo, tiba-tiba merasa pusing, seolah-olah kekuatan khusus sedang mencoba untuk memutuskan pikirannya. Dalam alarm rahasia, dia segera menghentikan rangkaian sihirnya, dan memusatkan semua perhatiannya, mengumpulkan kekuatan mentalnya untuk mengintai perubahan mendadak ini. Dalam pengertian Long Hao Shen, kekuatan yang membuatnya pusing itu terbentuk dari gelombang psikis yang kuat, tapi tidak terlihat seperti serangan dari sihir psikis. Bahkan dia tidak bisa melawannya dengan kekuatan mentalnya, tapi kekuatan psikis ini bukanlah sesuatu seperti serangan yang kuat. Tapi masalahnya adalah dia tidak bisa menentukan apa yang akhirnya bisa terjadi. Dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa itu berasal dari setan. Di ruang antara mata Long Hao Shen keluar riak warna emas, segera memanjang dari sana, dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Di luar lapisan warna emas ini, orang bisa samar-samar melihat warna biru tua. Dalam sekejap mata, warna-warna ini hancur, dan semuanya kembali normal. Hah! The Demon God of Clear Vision Crossel mengungkapkan tatapan heran, sungguh kekuatan mental yang kuat. Ksatria itu jelas terspesialisasi dalam elemen cahaya, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan mental seperti itu? The Angel Demon God Paimon mengerutkan alisnya, bagaimana keadaannya? Crossel menjawab, ksatria manusia ini memiliki kekuatan mental yang besar. Kepanduan saya ditemukan tepat setelah mencapai dia. Dan pikirannya menolaknya secara mandiri. Dengan sedikit probing yang saya lakukan, saya bisa menentukan kultivasinya berada di langkah ke-8. Dia memiliki Golden Foundation Armor tingkat epik, berukuran 1,92 meter, dengan berat 80 kg. Spiritual eksternalnya kira-kira sedikit di atas 30.000. Kekuatan fisiknya jauh lebih besar dari ksatria biasa. Usianya. Menyebutkan usianya, Crossel menunjukkan ekspresi bingung, responnya terlalu cepat jadi mungkin pengintaianku tidak terlalu akurat. Dari apa yang dikatakan metode inspeksi dalam kepadaku, dia seharusnya berusia di bawah 30 tahun. Usia spesifiknya tidak dapat dilacak dengan jelas, dan hal yang sama berlaku untuk peralatan lain yang ada padanya. Seorang ksatria dari langkah ke-8 di bawah usia 30-an. Tampaknya kepanduan Anda benar-benar tidak akurat. Apakah Anda yakin dengan kemampuan Anda untuk mendapatkan dia dengan kemampuan pribadi Anda? Crossel menggelengkan kepalanya, hampir saja. Meskipun kultivasinya cukup di bawah milikku, kekuatan mentalnya sangat kuat. Saya tidak memiliki keyakinan mutlak dalam kesuksesan saya. Dengan kekuatan mental seperti dia, bahkan jika saya berhasil, saya khawatir saya juga akan menderita kerusakan parah dalam prosesnya. Tepat pada saat ini, Paimon melihat serangkaian kemampuan tipe halo lainnya dari Long Hao Shen, menyebar ke seluruh benteng tenggara, memperkuat perlawanan pasukan mereka terhadap pasukan iblis. Cobalah kalau begitu. Saya akan meningkatkan Anda. Manusia yang bisa memakai Golden Foundation Knight dari tingkat epik sangat sedikit, hanya yang kedua setelah Divine Knight di kuil Ksatria. Ksatria ini bahkan lebih merepotkan daripada prajurit langkah ke-9. Dan dia sepertinya baru saja tiba, dan seharusnya tidak menyadari kehadiranmu. Kuil prajurit seharusnya tidak punya waktu untuk memberitahunya. Ya, Crossel tidak ragu sedikit pun setelah mendengar instruksi Paimon. Mendapatkan penghargaan dari Dewa Iblis ke-9 adalah motif terbesar untuk kepatuhannya. Menyebutnya tentara bayaran Paimon tidak berlebihan. Menutup kedua matanya, Crossel memulai nyanyian. Suaranya menjadi sangat tenang, dan pilar Dewa Iblis di punggungnya bersinar dengan warna biru tua saat dia melantunkan mantra. Saat dia mulai melantunkan, sosok Paimon melintas, dan Crossel berdiri untuk menghalanginya, menghalangi pandangan manusia. Pada saat yang sama dia mengangkat tangannya, dan menyebarkan lapisan kabut hitam gerimis. Semua 8 pilar Dewa Iblis di punggungnya disembunyikan oleh tindakan ini. Jumlah esensi gelap yang menghancurkan bumi berkumpul, dan di tengah nyanyian merdu, malaikat bersayap hitam kemudian mengepakkan sayapnya dengan lembut, membubung di sekitar kabut hitam, dan terus-menerus menembaki Aries iblis yang meniupkan sinar hitam. Ini adalah domain malaikat jatuh Paimon.
Semua iblis dari langkah ketujuh atau di bawah yang diterangi oleh domain ini akan langsung mendapatkan kekuatan langkah, untuk waktu 5 menit. Efek peningkatan dari domain ini pasti bisa diperingkatkan di 3 besar di antara semua domain iblis. Sementara itu, saat disembunyikan oleh kabut hitam, Paimon juga mulai melantunkan dengan suara rendah, sinar keemasan gelap keluar dari matanya, berubah menjadi spiral berwarna emas gelap yang menutupi punggung Crocel. Setelah mendapatkan dorongan dari pancaran emas gelap ini, nyanyian Crocel terlihat dipercepat, dan pilar dewa iblisnya yang tersembunyi di dalam kabut hitam melepaskan beberapa pancaran sinar biru tua yang mulai mengeluarkan gelombang memutar, yang berkumpul di antara alisnya. Mata tengah di dahinya mulai berubah tampilan, warnanya semakin dalam. Seorang ksatria yayasan emas mungkin telah menarik perhatian Paimon, tetapi secara umum, itu tidak akan membuatnya meminta Crocel melakukan tindakan berbahaya seperti itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah mendengarkan deskripsi Crocel, dia langsung membuat pilihan ini tanpa ragu-ragu. Jauh di lubuk hatinya, dia memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu dengan ksatria yayasan emas ini yang salah. Paimon membuat pilihan yang tegas, tetapi terlepas dari apakah perasaannya benar, membunuh seorang ksatria yayasan emas dari kuil ksatria bukanlah kesalahan. Dari acara kecil sebelumnya, kewaspadaan Long Hao Shen meningkat cukup tinggi. Tetap saja, gelombang psikis itu berumur pendek dan tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun padanya. Jadi dia tidak menjadi terlalu berhati-hati, dan masih terus merantai kemampuan halo itu. Dengan budidaya Long Hao Shen saat ini, dia sangat yakin bahwa mengingat jarak saat ini dari 8 dewa iblis, bahkan jika musuh tiba-tiba meluncurkan serangan mendadak kelas mantra terlarang, itu tidak akan melibatkan dia dalam situasi seperti yang ada di pertarungan lintasan gunung penentang naga, jalan lintasan gunung eksorsis, atau jalan lintasan gunung tombal. Kecuali salah satu dari 3 dewa iblis teratas muncul di sini. Kepala kuil prajurit Qiyu Yonghao terus mengawasi Long Hao Shen sepanjang waktu. Begitu dia berhenti menggunakan lingkaran cahaya, dan mengubah pendiriannya menjadi pertahanan, dia hanya bisa menatap kosong. Halo sebelumnya Long Hao Shen yang shining begitu alami dan tanpa pemborosan energi spiritual, yang berhenti tiba-tiba ini jelas sangat tidak wajar. Apa yang terjadi? Qiyu Yonghao segera memiliki beberapa keraguan, dan dari posisinya, jelas tidak mungkin untuk melihat jejak hitam kebiruan itu ditolak oleh Hao Shen. Segera kemudian, Qiyu Yonghao melihat letusan kabut hitam yang menghadang pasukan iblis. Aktivasi The Angel Demon God Paimon dari Fallen Angel Domain langsung memunculkan firasat buruk di benak Qiyu Yonghao, merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Apa yang setan rencanakan? Pikirannya mengamuk, Qiyu Yonghao tiba-tiba gemetar, memikirkan satu individu terlemah namun paling berbahaya di antara mereka. Ksatria emas, hati-hati. Pegang seseorang di sampingmu. Teriakan keras Qiyu Yonghao segera bergema di langit. Dengan tingkat budidaya, menyebarkan suaranya ke jangkauan Long Hao Shen secara alami tidak ada masalah. Sementara itu, Qiyu Yonghao memimpin kelompok pembangkit tenaga listrik langsung keluar benteng. Ksatria emas, yang tanpa diragukan lagi ditakdirkan untuk menjadi Long Hao Shen. Saat sepenuhnya menggunakan lingkaran cahaya, dia secara alami mengenali suara Qiyu Yonghao, namun kata-kata ini membingungkannya. Ambil seseorang. Apa yang dia maksud? Dalam keraguan instan itu, Long Hao Shen tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba mendarat di atasnya. Kemudian gelombang kepanikan tiba-tiba mencapai pikirannya, saat dia merasakan ancaman yang sangat tidak terduga. Tetapi pembangkit tenaga listrik manapun memiliki keinginan kuat untuk mengendalikan, terutama atas diri mereka sendiri. Mereka terbiasa mengendalikan segala sesuatu dalam lingkup kemampuan mereka. Dan jika sesuatu menjadi di luar kendali mereka, mereka akan segera memiliki perasaan panik, yang merupakan kondisi Long Hao Shen saat ini. Sebuah sinar biru gelap cemerlang lurus sempurna perjalanan melalui kabut hitam pekat, bertujuan tepat untuk Long Hao Shen dan menuju benteng tenggara. Saat itu, Long Hao Shen merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, sebagai kekuatan psikis yang mengerikan mencekik langsung menangkapnya. Tepat pada saat ini, tangannya terangkat, ingin meraih Han Yu di dekatnya. Berbicara tentang sesuatu yang aneh,
sinar biru tua itu tidak menimbulkan kerusakan pada orang lain. Bahkan ketika melewati tubuh Han Yu, dia tidak memiliki kesadaran sedikit pun tentang itu. Itu hanya memiliki efek pada Long Hao Shen. Caier, Wang Yuan, Han Yu dan Zhang Fangfang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bergegas ke tempat serangan itu ditargetkan, mereka menemukan, dengan keterkejutan yang luar biasa, bahwa yang bisa mereka lakukan hanyalah sia-sia. Tampaknya hanya terdiri dari cahaya, tidak mengandung sedikit pun fluktuasi energi spiritual, dan semua serangan mereka mendarat di udara. Tubuh Long Hao Shen ini tetap dalam posisi buntu, sebagai sosoknya jelas mulai melemah. Benar, Long Hao Shen terlalu lambat untuk bereaksi. Jika dia segera mengindahkan panggilan Qiu Yong Hao dan meraih Han Yu, dia bisa datang tepat waktu. Tapi sayangnya, karena merenung, dia kehilangan kesempatan itu. Tetap saja, sebagai dewa pilihan, bagaimana dia bisa mengundurkan diri tanpa daya sampai mati? Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dibawa sinar biru tua ini dan merasakan bahaya besar darinya, dia bisa, dengan berhasil memadamkannya, akhirnya lolos dari kematian. Long Hao Shen segera berusaha untuk menggunakan kemampuan yang dimilikinya pada situasi bahaya besar ini. Pertama, dia memikirkan Divine Snail Shield, tetapi terkejut mengetahui bahwa hanya kekuatan mentalnya yang bisa digunakan. Semua energi spiritualnya sudah disegel oleh sinar biru tua, dan tidak dapat mengumpulkan gerakan sedikit pun. Setelah kehilangan cadangan energi spiritualnya, tidak peduli kekuatan peralatan yang ada padanya, dia tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kekuatan mental, kekuatan mental. Sinar cahaya hijau gelap itu akan berhasil. Dan wajah galak datang ke pandangan Hao Shen ini. Oh, itu benar. Tidak ada energi spiritual bukan berarti dia tidak bisa mengaktifkan peralatannya. Tidak semua peralatannya membutuhkan energi spiritual untuk digunakan. Sebuah pancaran emas tiba-tiba melonjak di dadanya. Jika dia melihat dengan hati-hati dan dari jarak dekat, dia akan menemukan bahwa pancaran ini berbentuk tengkorak kecil. Di ambang kematian, Long Hao Shen ingin mengaktifkan Eternal Melody, alat pengangkut yang telah menyelamatkan hidup mereka berkali-kali. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan musuh, selama dia berhasil mencapai menara keabadian, apa yang bisa mereka lakukan? The Eternal Melody hanya membutuhkan kekuatan mental untuk digunakan, dan tidak membutuhkan pasokan energi spiritual. Melalui melodi abadi yang mengikatnya ke Long Hao Shen, menara keabadian telah menyerap kekuatan jiwa eksternal. Terutama setelah penambahan Long Hao Shen ke Perang Suci, itu menjadi lebih serakah, dan secara bertahap merasa seperti monster yang terbangun secara bertahap dari pandangan Long Hao Shen. Demon God of Death Saminaga sudah menjadi persembahan terbesar untuk Tower of Eternity. Jika bukan karena keputusannya yang cepat, dia bisa saja langsung ditelan menara. Asimilasi Domain of Death saat itu memberi manfaat besar bagi Tower of Eternity. Setelah itu, Long Hao Shen pergi beberapa kali lagi di medan perang, dan sejumlah besar jiwa yang meninggal diserap, memasok menara dengan energi jiwa yang besar. Long Hao Shen mengamati berkali-kali melodi abadi di lehernya, dan menemukan bahwa tengkorak berwarna emas awalnya secara bertahap membentuk api emas berdenyut di matanya. Ini seolah-olah menjadi hidup, dan semakin diperkuat oleh koneksi dengan menara keabadian. Karena semakin banyak energi jiwa yang diserap, perasaan terbakar yang awalnya terasa saat diserap menghilang secara bertahap, digantikan oleh perasaan hangat. Pengaruhnya pada Long Hao Shen juga berkurang secara bertahap, dan perasaan substansi itu membuatnya terasa seperti pendukung besar di mata Long Hao Shen. Hanya saja, dia tidak berencana untuk menggunakan pendukung ini secara langsung, dan tidak tahu bagaimana seharusnya. Dalam benaknya, dia merasa seperti perwakilan menara keabadian, menjadikan yang terakhir ini majikannya. Itu terus menyerap energi jiwa eksternal, tanpa melakukan apapun sebagai balasannya, dan sementara itu dia benar-benar tidak dapat mengendalikan kekuatan menara keabadian. Tentu saja, Long Hao Shen juga tidak pernah mencoba untuk mengontrol menara keabadian. Hanya saja, kebutuhan teleportasi membuatnya menggunakannya. Jika semuanya seperti yang dia duga, menara keabadian seharusnya sudah menjadi alat surgawi yang cerdas.
Jadi bahkan mungkin tidak berada di bawah kendali Slumbering Calamity Elux. Hal ini membuat lebih sulit bagi Long Hao Shen untuk melepaskan diri darinya. Untungnya, bahkan jika mengambil keuntungan dari Hao Shen sedemikian rupa, itu sudah diakui dia sebagai penggantinya, dan karena itu tidak pernah bertindak berbahaya terhadap Hao Shen. Omong-omong, cukup aneh jika menara keabadian menjadi alat suci yang begitu rakus terhadap jiwa. Long Hao Shen tidak menolaknya sebanyak Elux, tidak peduli apa yang bisa dikatakan, menara keabadian tidak hanya membantunya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga menyelamatkan hidup kelompoknya beberapa kali. Tanpa itu, Long Hao Shen sudah akan mati di tangan iblis. Juga, mereka tidak akan mendapatkan pencapaian seperti itu, atau setidaknya tidak akan tumbuh dalam kekuatan begitu cepat. Hal-hal benar-benar seperti yang diharapkan Long Hao Shen, sementara peralatan lainnya tidak dapat digunakan, dan bahkan Yating tidak dapat dipanggil, Eternal Melody memancarkan cahayanya seperti sebelumnya. Di bawah penutup sinar biru tua, tubuh Long Hao Shen berubah ilusi, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Dan ketika cahaya keemasan muncul, seluruh pemandangan berubah secara mistis. Sinar keemasan yang keluar dari dadanya segera bergabung dengan sinar biru gelap di sekitarnya, dan gelombang psikis yang kuat ini segera menjadi berantakan. Yang mengejutkan pemiliknya, Eternal Melody tidak hanya menyatu bersama dengan sinar biru tua itu, tetapi bahkan meluas ke arah kabut hitam yang jauh dari tempat ia ditembak. Hampir dalam sekejap mata, kabut gelap dan jejak biru tua di benteng berubah menjadi campuran warna biru tua dan emas. Di langit, kepala kuil para prajurit, tangan Qiu Yonghao menebas kabut hitam di kejauhan dengan niat pedang kolosal yang mengeluarkan jejak cahaya keemasan yang besar. Tepat saat itu, Long Hao Shen menghilang, serta warna biru dan emas yang terjalin. Pada saat yang sama, pencetus sinar biru tua itu, Demon God of Clear Vision Crossel, juga menghilang. Sinar berwarna emas dan biru yang terjerat di langit segera menghilang. Dari kemunculan sinar biru tua hingga menghilang sepenuhnya, hanya 2 napas yang telah berlalu. Dan dalam rentang waktu yang begitu singkat, beberapa individu menghilang bersamanya. Instan Long Hao Shen menghilang, Chaier, Han Yu, Wang Yuan dan Lin Xin malah tenang. Mereka mengenal Long Hao Shen dengan sangat baik, dan gelombang energi spiritual yang dihasilkan pada saat hilangnya seketika itu memberitahu mereka bahwa dia telah kembali ke menara keabadian. Dan lebih jauh lagi, berkat koneksi dari Soul Binding Chains, keempatnya tidak merasakan adanya kerusakan yang dibagikan oleh mereka, yang berarti bahwa Long Hao Shen keluar dari bahaya setidaknya untuk saat ini. Menara keabadian adalah rahasia mereka, tetapi juga tempat teraman mereka. Setelah menyadari bahwa Long Hao Shen telah teleport kembali ke sana, mereka segera tenang. Mungkin dia akan muncul kembali sebentar lagi. Sayang sekali mereka tidak melihat tatapan tercengang dari Paimon Angel Demon God. Di tengah penggunaan kemampuan bawaannya, Demon God of Clear Vision Crossel telah menghilang bersama ksatria musuh itu.